Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 bersama saya Romagus CSSR. Pada hari ini saudari-saudara kita akan merenungkan Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Maka yang kedua mengawini dia, tapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat. Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin dan dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 2 pertanyaan yang mau saya jawab atau saya jelaskan dalam renungan pada hari ini, renungan Mutiara Pagi ini. Yang pertama adalah soal kematian, apakah kematian itu? Dan yang kedua, bagaimanakah hidup setelah mati? Atau dalam Injil tadi dikatakan pada masa kebangkitan orang mati. Bapak Ibu saudari-saudara, kedua pertanyaan ini bertolak dari dialog antara orang-orang Saduki yang bertanya kepada Yesus tentang kebangkitan, karena mereka sendiri sebetulnya tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Karena itu mereka mengajukan contoh kasus. Seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki, tapi suaminya meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Dan menurut hukum Musa, adik dari suaminya harus mengawini janda itu. Demikian juga menurut contoh kasus tadi, yang kedua, yang ketiga, sampai yang ketujuh semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Pada masa kebangkitan, siapakah suami dari perempuan itu? Karena ketujuhnya telah beristrikan dia. Begitu titik tolak pertanyaan mereka kepada Yesus, bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi karena memang mereka ingin menjebak Yesus,
Mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Jadi itu hanya contoh kasus untuk mencari kesalahan Yesus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, tapi justru dalam atau melalui pertanyaan mereka itu, Yesus mewahyukan bagaimanakah hidup pada masa kebangkitan itu. Karena itulah saya katakan, saya ingin menjawab dua pertanyaan di dalam permenungan ini. Yang pertama, apakah kematian itu? Yang kedua, bagaimanakah hidup setelah kebangkitan itu? Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apakah kematian itu? Saudari-saudara, kematian itu adalah sebuah fase, sebuah batas atau pintu gerbang yang harus dilalui oleh semua orang untuk memasuki sebuah bentuk kehidupan baru, yakni hidup ilahi bersama Allah atau hidup mulia bersama dengan Tuhan. Siapapun manusia yang hidup pasti akan melewati pintu ini yang namanya pintu kematian, atau akan melewati fase ini, fase kematian. Masuk ke dalam sebuah fase yang baru, hidup yang baru, hidup seperti Allah, hidup mulia, hidup ilahi seperti Allah sendiri. Nah, itulah kematian, di mana tubuh fisik kita ini atau raga kita ini akan berpisah dengan roh kita. Tubuh atau raga kita akan hancur, membusuk, dan roh akan menuju kepada Allah. Itu kematian. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu saudari-saudara, bagaimanakah hidup sesudah mati itu? Atau hidup sesudah hidup di dunia itu? Atau hidup pada masa kebangkitan itu? Saudari-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui perikop Injil hari ini Tuhan Yesus menjelaskan. Berangkat dari dialognya dengan orang-orang Saduki. Berangkat dari contoh kasus tadi yang disebut sebagai perkawinan Levirat. Tegas dan keras jawaban Yesus. Kalian sesat justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati. Nah, ini saudara-saudara jawabannya. Di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Orang tidak kawin atau dikawinkan. Tapi logikanya seperti ini saudara-saudari, kalau saya ingin memberi penjelasan. Mengapa orang kawin atau dikawinkan? Mengapa di dunia ini manusia kawin? Sebab memang hidup kita sebagai manusia mempunyai keterbatasan. Maka untuk melanjutkan generasi berikut, lalu manusia kawin, menikah. Lahirlah keturunan yang melanjutkan hidup. Nah, dalam hidup sesudah mati atau dalam hidup pada masa kebangkitan saudari-saudara, itu adalah hidup ilahi yang tidak punya batas waktu lagi, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu lagi. Pada masa itu kita tidak hidup lagi dengan raga atau kedagingan kita, dengan fisik kita yang secara alami pasti mempunyai kecenderungan untuk kawin atau dikawinkan, kecenderungan untuk menikah. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam dunia kehidupan setelah kematian, kita tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Atau seperti kata Yesus tadi, orang tidak kawin dan dikawinkan lagi. Mereka hidup seperti malaikat. Nah, malaikat itu tidak ada yang kawin. Mengapa? Karena tidak ada lagi yang namanya keinginan duniawi, kedagingan. Karena mereka hidup sebagai roh murni. Dengan tubuh mulia.
seperti Allah, maka segala sesuatu yang bersifat kedagingan, keinginan-keinginan duniawi termasuk soal kawin atau dikawinkan itu tidak berlaku pada masa sesudah kematian. Itu saudara-saudara. Jadi kalau orang Saduki membandingkannya seolah-olah setelah kebangkitan hidup masih sama seperti hidup di dunia, maka mereka sesat. Mereka salah besar, mereka keliru. Nah, moga-moga kita juga tidak punya pikiran seperti orang Saduki yang membayangkan hidup sesudah mati itu nanti masih akan kenal yang namanya pacaran, masih akan kenal yang namanya menikah dan sebagainya. Itu semua tidak berlaku dalam hidup bersama dengan Allah. Anda tidak akan lagi kemudian mengenal yang namanya pacaran, Anda tidak akan lagi mengenal yang namanya menikah di sana, Anda tidak akan buat arisan, tidak akan ada kesempatan untuk makan-makan, untuk piknik, untuk rekreasi. Itu tidak akan ada. Tidak ada tempat untuk bergosip, tidak ada juga situasi yang akan memaksa Anda untuk menikah sebab Anda menjadi hidup abadi seperti Tuhan, seperti para malaikat. Moga-moga ini menjadi sedikit jelas saudara-saudara bahwa jangan membayangkan hidup setelah kematian itu seperti hidup di dunia ini. Itu sesuatu yang berbeda sama sekali. Ketika kita sudah melewati fase kematian, kita akan masuk ke dalam hidup abadi, hidup ilahi bersama Tuhan, hidup seperti malaikat, di mana segala sesuatu yang bersifat keduniawian, unsur-unsur materi ragawi tidak berlaku di sana. Kita hanya hidup seperti Allah di dalam kebahagiaan kekal. Karena itu saudari-saudara, baiklah kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus hari ini mewahyukan atau menyatakan tentang situasi hidup setelah kematian itu, supaya kita tidak salah paham, juga supaya kita tidak gagal paham. Allah kita Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Dan bahwa bersama Allah hanya ada hidup, bukan kematian. Moga-moga saudari-saudara, renungan ini bermanfaat untuk Anda. Jangan terpengaruh dengan macam-macam pikiran, macam-macam argumentasi dari agama atau kepercayaan lain yang membayangkan hidup setelah kebangkitan atau hidup setelah mati itu seperti hidup di dunia ini. Jangan. Biarlah penganutnya percaya itu, tetapi kita sebagai pengikut Kristus hanya bisa mendengar, hanya bisa percaya kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Dalam Yesus hanya ada hidup, tak ada kematian. Tuhan Yesus memberkati. Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Melalui firman-Mu hari ini Engkau mewahyukan bagaimanakah hidup setelah kematian itu. Bahwa hidup setelah kematian itu adalah hidup seperti Engkau sendiri. Hidup seperti para malaikat. Kami mohon semoga kebenaran iman yang kami terima, yang kami percayai ini menginspirasi, menyemangati kami untuk terus menjalani hidup kami selama di dunia ini, supaya pada akhirnya kami layak ambil bagian dalam hidup abadi bersama-Mu di surga. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena begitu banyak orang Kau gerakkan hatinya untuk menolong saudara kami Romo Stefanusi yang sedang sakit. Dan dengan belas rasa, dengan kepedulian banyak orang, Romo Stef boleh tiba di Surabaya sore tadi, sehingga boleh mendapatkan perawatan yang
lebih baik dan memadai. Semoga Engkau berkati seluruh intervensi medis yang dilakukan untuk Romo Stef. Engkau berkati para dokter dan para medis yang merawatnya, obat-obatan dan apapun yang membantu kepulihannya. Berkati juga ya Bapa semua orang yang dengan hati tulus menolong, dengan hati yang tulus berbagi, dengan hati yang tulus mau solider dengan saudara kami ini. Berkatilah mereka dengan cara-Mu yang bijaksana. Semua doa ini ya Tuhan kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, semoga oleh doa-doa Maria Bunda selalu menolong saudari-saudara, orang-orang yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.